Dalam buku berjudul Competence oleh Spencer and Spencer tahun 1993 dituliskan kompetensi adalah penggabungan antara motif, kepribadian, konsep diri, sikap, dan juga pengetahuan. Nah, selain definisi dari Spencer and Spencer tahun 1993, umumnya kompetensi dilihat sebagai 3 komponen utama yang saling berkaitan. 3 komponen tersebut meliputi knowledge, skill, dan attitude atau yang biasa disingkat dengan KSA. Knowledge, skill, dan attitude. Nah, di dalam dokumen job analysis ada salah satu elemen yang penting juga adalah kompetensi. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam terkait dengan kegiatan job analysis. Seringkali kompetensi dan keterampilan digunakan secara bergantian untuk menjelaskan konsep yang sama. Jadi seringkali masyarakat awam menggunakan kata kompetensi maupun kata keterampilan sebagai sesuatu yang sama, padahal kompetensi dan keterampilan adalah sesuatu yang berbeda. Kompetensi mengacu pada karakteristik individu yang dapat diukur atau dihitung serta dapat menunjukkan perbedaan yang lebih dari kinerja rata-rata. Nah, Spencer juga menambahkan bahwa kompetensi merupakan konsep yang lebih luas karena tidak hanya mencangkup keterampilan semata tetapi juga pengetahuan dan sikap kerja yang akan dibutuhkan individu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi dengan kata lain bahwa kompetensi ini bukan cuman bercerita tentang keterampilan, tetapi ada bagaimana perilakunya, bagaimana sikap kerjanya, dan juga bagaimana pengetahuannya yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan keterampilan adalah orientasi aktivitas seperti mengoperasikan alat, menggunakan teknologi baru, atau misalnya ya seperti terampil membungkus kardus. Ya, itu adalah contoh-contoh dari keterampilan. So, kompetensi dan keterampilan bukan sesuatu yang sama. Keterampilan adalah bagian dari kompetensi. Sedangkan kompetensi adalah konsep yang lebih besar. Nah, salah satu contoh kompetensi kerja adalah planning and organizing. Contohnya ya, planning and organizing ini mencangkup pengetahuan. Planning organizing itu adalah merencanakan dan mengorganisasi. Mencangkup pengetahuan dalam arti berapa banyak tugas yang harus diselesaikan dalam tiap minggu, apa pencapaian standar kinerjanya. Mencangkup juga keterampilan, bagaimana menggunakan plannernya, bagaimana memprioritaskan pekerjaan, bagaimana merancang pengaturan kerja, dan juga ada di dalamnya adalah sikap kerja, bagaimana melakukan pengorganisasian untuk mendukung pencapaian kinerja misalnya. Itulah bedanya antara kompetensi dan keterampilan. Lalu, tipe-tipe kompetensi apa saja? Ada 3, dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu kompetensi inti, kompetensi teknik atau kompetensi fungsi, dan yang terakhir adalah kompetensi manajerial. Kompetensi inti adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh all the member of the organization. Jadi semua orang, semua karyawan yang berada di dalam organisasi tersebut harus memiliki kompetensi ini. Inilah yang disebut dengan kompetensi inti.
Kompetensi inti merupakan kompetensi umum yang harus dimiliki oleh setiap anggota di dalam organisasi atau perusahaan. Kompetensi ini dapat dilihat dari tujuan strategi perusahaan, visi, misi, serta budaya perusahaan. Dan kompetensi inti ini lebih mengarah pada keseluruhan kompetensi individu dalam perusahaan, karena meliputi sistem perusahaannya, teknologinya, rutinitas, dan proses yang terjadi. Yang kedua adalah kompetensi teknik atau fungsi. Nah, berbeda dengan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh semua anggota di dalam organisasi atau perusahaan, tetapi kalau kompetensi teknik berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau fungsi-fungsi pelaksanaan tugas pada suatu jabatan. Setiap jabatan tentu memiliki kompetensi teknik fungsi yang berbeda-beda karena perbedaan karakteristik dan proses kerja yang terjadi pada setiap jabatan. Namun, bila jabatan dalam kelompok fungsi yang mirip dapat saja memiliki kompetensi yang sama. Semakin tinggi tingkatan jabatan seseorang, maka semakin kompleks level kompetensi fungsi atau teknik pada jabatan tersebut. Pada umumnya, level kompetensi terdiri dari level 1 sampai dengan level 4 pada umumnya, tapi ada pula yang beberapa yang sampai level 5 atau sampai level 7. Tapi pada umumnya adalah level 1 sampai dengan level 4. Level 1 itu mulai dari basic sampai level 4 adalah expert. Dan pembahasan terkait level kompetensi nanti akan ada pada video subbab berikutnya. Yang ketiga adalah kompetensi manajerial. Nah, kompetensi manajerial ini hanya ada pada jabatan level manajerial. Kompetensi ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi manajemen dan kepemimpinan. Jadi kompetensi manajerial ada pada jabatan yang memiliki fungsi pengawasan kepada karyawan atau pekerjaan yang berkaitan dengan orang lain atau pekerjaan yang berkaitan pada suatu tim untuk penyelesaian tugas. Demikian terkait dengan tipe kompetensi di dalam analisis jabatan.